Halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan lanjut lagi membuat sebuah program dengan menggunakan double linked list. Oke, apa yang akan kita lakukan hari ini? Kita akan membuat fitur untuk tampilkan data. Oke, untuk fitur ini tidak sepanjang tambah data kemarin, cuman ini masih tergolong panjang sih ya menurutku ya. Jadi nggak apa-apa, kita akan sama-sama belajar maksud dari setiap baris kodenya, oke? Jadi langsung saja kita isi tampilkan data ini, fungsinya. Apa yang harus kita isi pertama? Kita akan melakukan pengecekan. Ya, langsung saja kali ya. Kalau ini si head ini null, ya, kalau dia null, maka kita akan tampilkan aja kalau datanya itu nggak ada itu. Data masih kosong ya, masih kosong. Oke. Tambah enter ya. Sip, data masih kosong. Selanjutnya, jangan lupa return ya, karena biar nggak dijalankan kode di bawahnya. Nah, lalu kalau dia tidak kosong, maka kita akan buat ini. Karena ini akan memilih lagi, sama seperti isi ditambah data, kita copy aja deh. Ya. Kita copy aja isi ini, lalu tutup, dan taruh di bawah ini. Oke, di sini ada kita update ya, di sininya, di bagian ini. Ini kita hapus dulu deh. Ini juga. Nah, kalau dia itu pilihannya satu, ini hapus kayaknya. Kalau dia pilihan satu atau pilihannya dua, maka ini kita akan buat dulu temporary node-nya. Ya, ini kita akan looping lagi. Karena kan ini akan menampilkan datanya ya. Seperti biasa, kita akan buat temporary-nya dulu. Kalau choice-nya itu sama dengan satu, ini kita pakai ternary aja, biar lebih ringkas. Maka, isi dari temporary-nya itu adalah head. Itu atau bisa dibilang data awalnya. Kalau enggak, yang ditampilkan adalah data akhir. Maksudnya dari data akhir ya. Kalau dia misal pilih ini, tambah data di awal. Tambah data deh. Harusnya pilihannya gini, data awal ke akhir. Ya. Ini kan pilihan cara dia mau menampilkan datanya kan. Data awal, data akhir ke awal. Oke. Oke. Nah, sampai sini tadi gimana ya? Oke. Sekarang kita akan looping datanya. Selama temporarnya itu tidak nol, maka tampilkan datanya. Ya. Tampilkan datanya. Lalu kita buat ini untuk biar misal kalau ada data lagi, dia akan ditampilkan. Ya. Kalau choice-nya itu satu, pilihannya satu, maka isinya itu temporary next. Kalau enggak, temporary press. Nah, sekarang kita tinggal ini aja. Kasih enter aja, biar tipis-tipis itu. Oke. Sebenarnya udah sih ya untuk tampilkan datanya. Sekarang aku coba jelasin dikit nih dari sini. Kan intinya di sini ya. Biasanya sama. Ini untuk ngecek data, apakah data kosong. Lalu ini untuk pilihannya mau yang mana gitu. Kalau pilihannya satu nah, atau dua, dia masuk ke sini. Kalau enggak, maka pilihannya itu enggak ada. Sekarang, ini pertama kita akan buat temporary node-nya dulu. Ini untuk nyimpen datanya, oke? Untuk akan ditampilkan nanti. Nah, sekarang di sini ada ternary operator ini untuk apa nih? Karena kan misalnya nih, kalau dia tuh pilih satu,
yang dimana itu isinya adalah data awal ke akhir. Jadi dia akan temporary itu isinya ini kan, head, yang dimana itu head itu elemen pertama ya. Jadi dia akan mengambil elemen pertamanya untuk akan ditampilkan sampai elemen akhir. Kalau misalnya pilihannya dia itu 2, maka akan menampilkan data akhir ke awal. Nah, tail ini, atau kalau pengertiannya itu kan elemen terakhir ya di dalam linked list. Jadi dia akan temporary ini via tail, yang dimana data akhir. Nanti akan di looping sampai ke data pertama gitu. Akan dibalik gitu loh. Nah, sekarang akan dicek. Selama temporarinya itu tidak nul, jadi selama data yang masih ada, dia akan ditampilkan datanya ini. Dan ditambah dengan ini spasi ya, biar kelihatan datanya. Nah, lalu ini temporarinya akan dicek lagi nih. Kalau dia 1, pilihannya maksudnya, maka akan mengisi dengan alamat memori yang berikutnya. Ya, kalau dia itu 2, maka akan mengisi alamat memori yang sebelumnya. Ini untuk dari data akhir ke awal ya. Jadi dia harus mengisi dengan data alamat memori sebelumnya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita coba run dulu deh, tahu-tahu error gitu kan. Oke, sekarang kita tambah data dulu. Angkanya 10, tambah data lagi, angkanya 50. Tambah data di akhir deh. Sekarang tambah data lagi, misalnya 100, misalnya aku tambah data di awal. Oke, sekarang kita coba tampilkan. Coba data awal ke akhir. Nah, ini sesuai yang kita inputkan tadi. Nah, 100 ini kan kita tadi tambahin di awal. Benar, dia akan di sini sekarang. Dan 10, 50 itu normal ya. Kita coba tampilkan lagi dengan data dari akhir ke awal. Oke, benar sesuai dugaan kita, sesuai ekspektasi kita. Jadi, seperti itulah untuk fitur tampilkan data. Cukup melelahkan juga ya. Kita baru 2 fitur loh ini. Ya, harus semangat ya. Masih ada ubah dan hapus lagi. Oke, jadi kalau kalian sudah sampai sini, ya ubah hapusnya ya tinggal ubah dikit aja ya. Tinggal update dikit aja kodenya. Sisanya sama aja kok. Oke, mungkin ya segitu aja untuk video tentang cara membuat fitur tampilkan data di double linked list. Untuk video selanjutnya, kita akan belajar membuat fitur ubah data. Gimana cara buatnya? See you in the next video.